Bayangkan, dari wilayah yang selama ini dianggap aman dan jauh dari konflik, kini berdiri sistem persenjataan yang bisa mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Diam-diam, Indonesia menempatkan rudal balistik modern buatan Turki, tepat di Kalimantan Timur. Langkah ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga pesan strategis yang menggema ke seluruh kawasan. Informasi ini pertama kali muncul ketika para penggemar militer memotret sistem rudal Han di pangkalan Yonarmed 18, Tenggarong. Han adalah rudal balistik jarak pendek dengan jangkauan hingga 280 km, buatan Roketsan, Turki. Bagi Indonesia, ini adalah langkah bersejarah karena sebelumnya, tidak ada satupun negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik modern. Pengerahan ini bertepatan dengan rencana besar, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Dan ini terjadi di tengah memanasnya ketegangan Laut Cina Selatan. Kenapa Kalimantan Timur? Para analis menyebut 3 alasan. 1. Keamanan alami, lokasi ini jauh dari ancaman langsung. 2. Posisi strategis menghadap jalur laut vital Alki-2 yang sering dilalui kapal perang asing. 3. Simbol politik menjadi benteng pertahanan ibu kota baru. Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Timur sangat cocok untuk operasi, tembak dan lari. Tanahnya padat, mobilitas kendaraan peluncur lebih leluasa dibanding di Jawa. Dan dari dataran tinggi, rudal ini bisa mengawasi Selat Makassar dan Laut Sulawesi, jalur yang terhubung langsung ke Laut Cina Selatan. Langkah Indonesia ini jelas mengubah kalkulasi militer di Asia Tenggara. Ridzuan Rahmat dari Janes menyebut, ini adalah game changer. Rudal balistik bersifat ofensif, sulit dicegat, dan biasanya hanya dimiliki kekuatan militer besar. Vietnam, Myanmar, bahkan Thailand mungkin mulai meninjau ulang strategi mereka. Bisa jadi, ini memicu perlombaan senjata baru. Tapi, pakar dari ISES, Hairul Fahmi, menegaskan, Indonesia tetap memegang prinsip, aktif dan defensif. Ini bukan provokasi, melainkan langkah terukur untuk menyesuaikan diri dengan ancaman di kawasan. Rudal Han hanyalah bagian dari strategi besar. Di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Indonesia tak lagi bergantung penuh pada mitra barat. Lihat daftar belanja militernya, 42 jet Rafale dari Prancis, 36 F-15X dari Amerika, 48 jet tempur siluman Kaan dari Turki, kerja sama jet KF-21 dengan Korea Selatan dan bahkan pembicaraan rudal supersonik BrahMos dengan India. Diversifikasi ini memberi Indonesia posisi tawar yang lebih kuat di panggung global. Akuisisi Han juga membuka peluang transfer teknologi. Di Indo Defense 2025, Indonesia dan Roketsan menandatangani rencana Joint Venture mulai dari perakitan lokal, produksi dalam negeri, hingga keberlanjutan teknologi rudal. Artinya, di masa depan, bukan hanya membeli, Indonesia bisa memproduksi sistem rudalnya sendiri. Dengan rudal Han di Kalimantan Timur, Indonesia mengirim sinyal jelas, pusat pemerintahan baru akan dilindungi oleh lapisan pertahanan strategis. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang modernisasi militer, dari laut, udara, hingga darat. Pertanyaannya sekarang, apakah negara-negara lain akan mengikuti langkah ini? Dan, apakah Asia Tenggara siap menghadapi babak baru perlombaan senjata? Satu hal yang pasti, Indonesia tidak lagi hanya bertahan. Indonesia siap menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan.